Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Ramdhani. Di sini saya akan berbagi cara untuk penginstalan web server Debian 10 ya di cloud computing DigitalOcean. Kemudian penginstalan Nginx, PHP 7.3 FPM dan database PostgreSQL, pgadmin dan kemudian FTP server ya. Yang pertama kita akan masuk ke DigitalOcean, terus kita membuat dropletnya ya. Ketik bagian droplet, create. Tunggu beberapa saat. Ya. Kemudian pilih apa yang mau kalian pilih. Saya menggunakan Debian versi 10 di sini. Kemudian kita ke bawah. Nah, CP optionnya pilih yang paling murah aja karena kita untuk belajar ya. Kemudian kita pilih data centernya Singapura. Supaya lancar Singapura. Selanjutnya Anda masukkan passwordnya. Passwordnya itu huruf awalnya besar, minimal 8 huruf, dan harus ada angka. Seperti saya contohnya seperti ini ya. Admin 123, A-nya besar. Kemudian setelah itu server. Nah, saya S-nya besar tuh setelah admin tuh harus ada huruf besar kembali. Saya menggunakan password saya sendiri seperti ini contohnya. Fki22 RAM, R-nya gede ya. Kemudian hostname-nya, untuk nama hostname-nya ini bebas, tapi saya menggunakannya Debian saja. Oke, setelah itu kita create droplet. Ya, di sini itu tunggu beberapa saat sampai penginstalan dropletnya selesai. Tunggu beberapa saat. Nah, saya sudah selesai penginstalan dropletnya. Kemudian kopikan. Ini IP kalian ya, IP server kalian, kopikan. Terus masuk ke aplikasi putih. Bagi yang belum install sebelumnya, harap install dulu ya. Saya menggunakan aplikasi putih. Masuk dan kemudian masuk dan pastikan IP kalian yang tadi di sini. Kemudian ketik open saja. Sini ACC saja. Nah, di sini kalian login saja dengan sebagai root ya. Nah, sebagai root, kemudian passwordnya kalian isi password yang kalian bikin tadi, yang bikin di droplet itu loh. Di sini memang tidak kelihatan ya passwordnya, emang tidak kelihatan, jadi kalian harap masukkan passwordnya dengan benar ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita ketikkan apt update ya, apt update dan apt upgrade supaya sekalian tinggal tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kalian ketikkan kembali apt install Nginx ya. Kemudian ketik Y, tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai begini, tandanya kalian sudah selesai ya penginstalan Nginx. Kemudian kita ketik UFW status. Nah, di sini UFW-nya command not found ya, berarti kalian harus install dulu UFW-nya ya. Caranya seperti ini, ketikkan apt install UFW. Tunggu hingga selesai. Nah, UFW-nya sudah terpasang. Sekarang kita kembali status kembali. Nah, statusnya inaktif ya. Kemudian kita ketik UFW app list untuk melihat list app yang berjalan di server kita ya. Kemudian kita allow, UFW allow, ketik Nginx http. Hurufnya besar ya, HTTP-nya besar, seperti yang di atas ini nih. Kita allow saja yang itu, tutup kurung, enter. Nah, di update, kita status kembali, ternyata masih inaktif.
Bagaimana cara mengaktifkannya supaya aktif? Kita ketikkan UFB enable, tidak menggunakan IX ya, saya salah. UFB enable saja, terus kemudian Y. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita status kembali. Nah, di sini Nginx HTTP-nya sudah di allow. Sudah di allow ya. Kemudian kita masuk ke sistem control status Nginx. Nah, di sini Nginx-nya sudah running ya, sudah berjalan. Kemudian kita salin IP, masuk ke tab baru dan pastikan di sini. Nah, di sini artinya Nginx Anda sudah terpasang ya. Jika sudah seperti ini, artinya Nginx Anda sudah terinstall di IP server Anda. Kemudian ke selanjutnya kita akan install PHP ya. Kalian di sini apt update dulu. Nah, untuk penginstalan PHP kita ketikkan apt stripget install. Tulis PHP versi kalian PHP 7.3 strip fpm ya. Saya menggunakan PHP 7.3 fpm. Kemudian enter. Ini ketik Y. Nah, di sini sudah terinstall ya. PHP 7.3 fpm ini sudah terinstall. Kemudian ketikkan apt-get install. Di sini nanti saya akan kopikan di deskripsi ya untuk sintaks ini. Untuk sintaks ini nanti saya akan kasih di deskripsi, kemudian enter saja, ketik Y. Nah, di sini sudah terpasang ya. Dari sintaks-sintaks tadi itu sebenarnya isi file-file untuk PHP. Kemudian kita cek status PHP-nya, versi PHP. Ketikkan PHP minv, enter. Nah, di sini sudah terinstall ya, sudah terinstall dengan jelas PHP 7.3. Kemudian kita masuk ke folder cd var run PHP. Kita masuk ke folder PHP-nya ya. Kemudian kita ls aja. Nah, ini sudah ada PHP 7.3 dan fpm. Kita cd, kita kembali. Kemudian kita masuk ke folder sets available dengan mengetikkan cd etc nginx sets available. Nah, kemudian ls. Nah, di sini ada foldernya default ya. Kemudian kita kopikan saja dan membuat backup-annya ya guys. Dengan cara kita copy default, cp default sintaksnya. Kemudian tulis lagi default titik back. Ini untuk backup ya guys. Untuk backup. Jika sudah seperti ini, ketik enter saja. Dan kita ls kembali. Nah, sudah ada ya di sini default titik back. Kemudian kita masuk ke sudo nano default. Kita masuk ke folder defaultnya ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita ganti. Kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini kalian hapus saja ya di bagian sini nih dari Debian HPM, hapus sampai indeks HTM. Di sini kalian tambahkan L. Kemudian yang ini HTML-nya ganti ke PHP. Nah, ini ya, ganti ke PHP. Sampai seperti ini saja sudah. Kita ganti lagi. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kalian hapus saja pagernya ya. Nah, yang location ini hapus pagernya. Hapus pagernya. Kemudian yang ini juga include, hapus. Nah, kemudian kita ke bawah lagi, scroll ke bawah. Nah, kita sekarang hapus yang ini ya guys, yang fastboot. Hapus juga pagernya. Kemudian pagar yang ini hapus juga. Yang ini location kita hapus. Dan pagar yang di bawah juga hapus. Nah, jika sudah seperti ini, kalian save saja ya. Kalian jika sudah seperti ini, tinggal save saja dengan mengetik Ctrl X, kemudian ketik Y, dan enter. Oke, kita sudah keluar. Kita sudah berhasil mengatur
defaultnya ya. Kita keluar dari folder set available dengan tekan cd. Sekarang kita masuk ke folder HTML-nya ya. Nah, ls. Nah, di sini udah ada ya index dan kings dan dpn HTML. Kita remove saja ya guys dengan cara rm terus ketikkan nama file yang ada di atas itu ya, index .kings nginx ya strip debian.html. Kita akan meremove folder ini. Kita cek tidak ada. Dan sekarang kita akan membuat directory baru, file baru ya, file php file baru dengan bernamakan index.php. Nah, jika sudah masuk ke sini, kita ketikkan sedikit php ya, seperti ini. Ketikkan seperti ini saja, kurang titik 2 ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita save saja dengan cara Ctrl X, ketik Y, terus enter. Nah, sudah kita ls. Nah, sudah ada ya index php ya. Sudah ada index php. Kemudian kita keluar dari folder HTML. Kita reload nginx-nya. Kemudian kita kita masuk ke tab baru, ini reload. Kita reload saja. Nah, PHP sudah terpasang ya. PHP versinya 7.3 sudah terpasang di server kita yang awalnya nginx jadi PHP. Ya. Kemudian jika sudah terpasang ini, mari kita ke langkah selanjutnya dengan penginstalan database PostgreSQL. Kita ini clear saja yang bekas tadi, clear. Untuk penginstalan PostgreSQL, kita ketikkan apt install Postgres ya. Nanti akan saya bagi sintaksnya di kolom deskripsi. Tekan Y. Nah, tunggu penginstalan selesai karena akan membutuhkan waktu lama, jadi akan saya skip ya. Nah, di sini ini ada sedikit error tapi tidak masalah ya. Di sini emang seperti itu. Kemudian kita ketikkan seperti ini. System is ready Postgres. Nah, kita sudah cek ya, ini Postgres-nya sudah aktif ya. Sudah aktif. Kemudian kita enable saja. System control is enable Postgres. PostgreSQL ya, PostgreSQL. Sudah di enable. Kemudian selanjutnya kita status saja, status PostgreSQL. Kita lihat statusnya. Nah, di sini PostgreSQL kita sudah aktif ya, sudah berjalan. Kemudian sudah berjalan, kemudian kita ketikkan pgs ready. Nah, di sini tandanya koneksi kita sudah terhubung ya, sudah di ACC dan masuk ke port 5432. Kemudian ketikkan kembali sudo min-u PostgreSQL. Kenapa seperti ini? Karena kita ini emang seperti ini ya guys. Ketika sudah permission denied, kemudian kita buat user. Saya menggunakannya nama saya, yaitu jangan menggunakan nama kita, namun menggunakan nama bebas sih, asal jangan nama kita. Saya menggunakan Rifkun with password. Nah, di sini kita masukkan password. Passwordnya jangan, kalau menurut saya untuk password database ini jangan terlalu susah ya. Saya menggunakan juga kayak, nah, gampang diingat. Jadi, nah, kita sudah membuat user kita atas nama Rifkun. Kemudian kita create database ya. Sekarang create database-nya.
Di sini terserah kalian menggunakan database apa. Kalau saya di sini menggunakan database DB Rifkun sesuai dengan nama saya. Database DB Rifkun. Kemudian kita grant ya, grant all privilege on database. Ketikkan nama database kalian to nama user kalian yang tadi kalian buat. Sini sudah tergrant ya. Kemudian kita min key, bukan min key, slash key, keluar dari database-nya. Nah, di sini kalian ketikkan ini, nanti akan saya kasih sintaksnya di deskripsi ya guys. Nah, di sini kalian masukkan nama kalian terus ketik Y. Dan kita ketikkan kembali seperti ini, create DB, tuliskan nama kalian yang di sini ya. PSQL, kemudian ketikkan kembali seperti ini. Oh iya, sebelumnya saya menggunakan add user Rifki dulu ya. Ketikkan add user terus tulis yang kalian ketik tadi, add user Rifki. Nah, passwordnya masukkan, terus ketik yes saja. Kita bikin password baru. Saya isinya yang gampang-gampang aja seperti KYY, KYY gitu. Terus ketikkan ulang passwordnya. Nah, di sini kalian namakan lagi Rifki. Di sini gak usah diisi. Nah, ketik Y. Nah, kemudian masuk ke database kalian dan mengetik sudo miu Rifki. Nah, di sini kopikan ini untuk penginstalan pgadmin ya. Sebentar, udah create. Oke, udah. Ketikkan itu ini nih. Ini kita copy, nanti akan saya simpan di deskripsi ya untuk sintaks-sintaksnya. Kopikan dan enter. Nah, di sini curolnya sampai curol ya. Maaf, selesai. Nah, kopikan, kemudian pastekan kembali dan install. Jika sudah seperti itu, kemudian teruskan saja, nanti akan saya kasih sintaks-sintaksnya. Di sini ya saya skip karena penginstalannya sangat lama sekali ya. Nah, di sini penginstalannya lama sekali, lumayan. Tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai ini di sini terdapat error ya guys. Namun jangan khawatir. Namun coba kita status dulu ya Apache-nya. Nah, seperti ini. Statusnya sebenarnya sudah berjalan ya. Running status sistem kita status Apache 2 seperti itu. Kemudian kita ketikkan seperti ini. Tunggu hingga selesai. Nah, di sini kalian bisa ketik Y lagi, dan di sini sudah terinstall. Kalian bisa membukanya di halamannya di sini. Nah, untuk membukanya kalian bisa ke sini, ketikkan IP kalian /pgadmin4. Yaitu browser tidak perlu, /pgadmin4 saja. Nah, kemudian jika sudah masuk kalian login, dan saya di sini akan membuat server baru ya. Server baru, masuk add server, create server, kemudian kasih namanya db/test untuk tes saja. Masuk ke koneksi, tuliskan IP kalian yang ada di atas ini, tuliskan IP kalian, copy saja supaya simple.
kemudian pastekan. Nah, jadi jangan pakai HTTP ya, cukup IP-nya saja. Username isi gunakan nama database kalian ya, tadi saya menggunakan Rifkun, passwordnya KYY, kemudian kita save. Nah, di sini memang terjadi error ya karena belum kita konfigurasi. Bagaimana cara konfigurasinya? Kita pergi ke sini ya, kita kopikan saja yang ini, nanti akan saya ada kasih di deskripsi. Masuk ke putih, kita clear saja supaya enak. Kemudian pastekan ya, pastekan. Oh ya, sebelumnya lupa saya tambahkan sudo nano dulu sebelumnya, lupa saya. Sudo nano, kemudian pastekan yang tadi. Nah, enter. Nah, di sini kita ada yang sedikit diganti, kita cari saja ya, menggunakan ctrlw, terus cari ketik localhost, ketik enter. Nah, ini ada localhostnya, sudah terdapat localhost ini, kita hapus saja ya localhostnya, kemudian ganti dengan ketikan bintang, kemudian hashtagnya kita hapus. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah selesai, kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Oke. Kemudian kita ke file yang satu lagi. Nah, ini PostgreSQL-nya hapus saja, kemudian ketikkan pg_hba. pg_hba seperti ini ya, pg_hba, kemudian enter. Nah, di sini kita scroll ke paling bawah ya. Scroll ke paling bawah. Nah, di sini kita host, ketikan host all, kemudian md5. Oke. Seperti ini, kita Ctrl X saja. Y, enter. Oke. Konfigurasi sudah selesai. Kemudian kita reload dengan cara sistem control, sistem CTL, restart sama reload sama saja. Restart PostgreSQL, enter. Nah, kemudian masuk ke sini, kita refresh ya, refresh. Kita masuk server, add new server. Kemudian kita kembali ketikkan dbtest, masuk ke connection, ketikkan IP kita kembali. Menggunakan username kita Rifkun, passwordnya kayak kita save. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah dikonfigurasi dan berhasil masuk ke database kita. Kita cek aja database yang ada. No, tadi kita membuat db Rifkun, Postgres, dan Rifki ya. Di sini statistiknya, kalian bisa lihat statistiknya di sini. Ya, ini PG admin Anda sudah terinstall dan database-nya sudah terkonfigurasi seperti ini. Sekarang kita langsung install saja FTP-nya dengan cara update get install prof_tpd, kemudian ketik Y. Tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai ini, Anda sudah terinstall prof_tpd. Sekarang sistem control, kita restart ya prof_tpd-nya, FTP-nya. Oke, jika sudah restart seperti ini, kita masuk ke FileZilla. Jika Anda belum punya aplikasinya, bisa di-download saja di web browser Anda. Masuk ke FileZilla. Nah, di sini kita masukkan port yang kita tadi ya, IP, kopikan saja di sini. Di sini kita kopikan username-nya root, menggunakan root ya, dan passwordnya menggunakan yang awal kita tadi di droplet itu, masukkannya seperti itu. Untuk port kita isi 22, tapi bisa terisi otomatis sih, kita quick connect saja. Nah, jika sudah seperti ini ya, tandanya sudah bisa ya. Maaf tadi saya skip soalnya koneksinya lama gitu laptop saya, seperti kita yang tahu.
Nah, ini artinya FTP kita sudah berhasil ya. FTP server kita. Kita bisa mencoba mengetesnya, kita upload ini ke root ya. Nah, sudah ada, ini tandanya kita berhasil ya. FTP kita berjalan dengan lancar ya. Mungkin kalian ingin mencobanya mendownload, nanti akan ada di folder download kalian. Bisa saja gitu. Bisa di-download. Download. Kemudian oke. Mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kali ini. Terima kasih. Maaf jika ada saya kesalahan. Ya, mohon dimaklum, saya juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.